jitinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa kebenaran itu adalah benar. Warzukna, dan berikan kamu rezeki. Apa rezeki? Ittiba'ah, mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran itu rezeki. Padahal mengikuti kebenaran itu bukan uang, bukan emas, tapi agama mengatakan itu rezeki. Warzukna wa arinal batila batila warzukna jitinabah. Perlihatkan kepada kami bahwa kebatilan itu adalah batil. Warzukna jitinabah, dan berikan kami rezeki, yaitu menjauhi kebatilan. Mengikuti kebenaran, menjauhi kebatilan, itu adalah bagian daripada rezeki. Kenyamanan dalam rumah tangga, rezeki. Punya istri yang salehah, rezeki. Punya anak yang saleh, itu rezeki yang sangat luar biasa. Sekalipun rumah gubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita melihat satu terjemahan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang pasti menjadi pengarah di dalam kita mencari sebuah kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat. Karena semua pergerakan yang kita lakukan selama ini, walaupun tujuannya, walaupun arahnya beda-beda, akan tetapi maksud dan intinya hampir sama, yaitu mencari sebuah kehidupan yang baik. Akan tetapi ajal datang, kita belum pernah merasakan sebuah kehidupan yang baik. Ajal tiba, kita belum pernah merasakan sebuah kehidupan yang nyaman. Padahal pergerakan yang kita lakukan selama ini adalah untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang baik. Itu bertanda bahwa kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman yang kita cari tidak pada tempat yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma." Dan bahwa beristighfarlah kamu terhadap dosa-dosamu yang sudah kamu lakukan. Summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya Allah. Yumatti'kum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepadamu di dalam hidup dunia ini dengan sebuah nikmat yang sangat bagus. Ila ajalim musamma, hingga waktu yang sudah ditentukan. Dari sini kita maklum bahwa
kehidupan yang bagus di alam dunia, kehidupan yang penuh dengan nikmat, kehidupan yang menyenangkan di alam dunia ini terletak pada dua macam. Pertama, istighfar, yang kedua adalah bertaubat. Istighfar daripada segala dosa. Apakah dosa itu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dosa yang berkaitan dengan Allah dan juga berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala? Dosa yang berkaitan hanya dengan Allah, gara-gara kita meninggalkan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kemudian ada dosa yang berkaitan dengan Allah dan juga berkaitan dengan hamba Allah, yaitu gara-gara kita melakukan sesuatu yang terlarang. Di saat kita melakukan sesuatu yang terlarang, ada yang berkaitan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga, bahkan banyak juga yang berkaitan dengan Allah dan juga berkaitan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat daripada dosa yang hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala sangatlah gampang, sangatlah mudah bila dibandingkan dengan bertaubat daripada dosa yang berkaitan dengan anak Adam. Dengan mengharap Rahman, Rahim, Rauf, Ghafurnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tadarruk melakukan sesuatu yang tertinggal, melakukan kewajiban yang sudah tertinggal, kemudian menyesal terhadap dosa yang sudah ada, azam, berjanji dalam hati kita dengan janji yang sangat kuat bahwa kita tidak akan pernah melakukan dosa, maka dengan syarat-syarat tersebut dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan diampuni oleh Allah, dan kita sudah dikatakan dengan taubat nasuha. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah, orang yang bertaubat daripada dosa sama seperti tidak pernah berdosa sama sekali. Adapun dosa yang berkaitan dengan hamba Allah, maka tidak ada maaf di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum dimaafin oleh hamba Allah itu sendiri. Tidak ada lepas di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila tidak dilepaskan oleh hamba Allah yang menjadi korban kezaliman kita. Ibadat-ibadat yang menjanjikan hapus segala dosa, yang dimaksud adalah pertama, dosa-dosa yang tidak butuh kepada taubat nasuha, dosa-dosa kecil. Yang kedua, dosa-dosa yang tidak berkaitan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang berkaitan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepas sekalipun dengan haji yang mabrur. Kita jangan terlalu gampang mengambil kesimpulan atau berpikir hari ini kita sedang sempit, cari dulu harta yang banyak. Di saat harta sudah banyak, kita pergi haji ke Baitullah, haji kita mabrur, haji yang mabrur tidak ada balasan selain daripada syurga. Itu terlalu gampang. Hari ini mau jadi rampok, jadi dululah. Mau jadi koruptor, ya koruptor dulu, korupsi dulu. Nanti sudah banyak uang, bertaubat, naik haji, dapat haji yang mabrur, tidak ada balasan selain daripada syurga. Oke. Memang ya, haji yang mabrur tidak ada balasan selain daripada syurga, tapi kita harus tahu bahwa kita akan tertahan di pintu syurga apabila punya kaitan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala.
itu tidak akan hapus dengan kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar 30, tidak akan hapus. Dengan tarawih malam pertama tidak akan hapus dosa yang berkaitan dengan hamba Allah. Maka bertaubatlah daripada dosa, dan selanjutnya hindari dosa yang berkaitan dengan Allah, apalagi dosa yang berkaitan dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat adalah ar-ruju' amma kana mazmuman fi syar'i ila ma kana mamduhan fi syara'. Kembali daripada sesuatu yang tercela dalam pandangan agama kepada sesuatu yang terpuji dalam pandangan agama, itu namanya taubat. Taubat itu adalah suatu usaha yang menghapuskan seluruh dosa yang ada pada jiwa kita. Berbeda dengan berhenti daripada maksiat. Taubat, berhenti daripada maksiat, istirahat daripada maksiat, itu sangat jauh berbeda. Ada orang sebelum Ramadan dia maksiat, di dalam Ramadan dia berhenti melakukan bermacam-macam taat, bermacam-macam ibadat. Sementara maksiat yang sudah lalu itu masih tetap ada. Dosa yang sudah lalu itu masih kekal di dalam jiwa. Itu namanya orang berhenti daripada maksiat, bukan bertaubat. Kalau bertaubat itu adalah menghapuskan, usaha untuk menghapuskan dosa yang sudah lalu. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang sudah bertaubat daripada dosa sama seperti tidak pernah berdosa sama sekali. Kemudian sesudah sahihnya taubat, yang kedua kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa tubu ilaihi, kemudian kembalilah kamu kepadanya Allah. Bitta'at. Dengan apa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan taat. Apa itu taat? Dua macam, iktisab dan ijtinab. Iktisab itu adalah melakukan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijtinab itu adalah meninggalkan, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kumpul daripada dua macam ini dikatakan dengan taat atau ibadat. Apabila dua macam ini sudah ada, taubat sudah sahih, dosa yang sudah lalu terhapus. Mulai hari ini sampai ke depannya kita melakukan taat. Maka dipastikan yumatti'kum mata'an hasanah. Allah Subhanahu wa taala akan menyenangkan hidupmu di dunia ini dengan sebuah kesenangan yang sangat bagus. Bitaibi 'aisyin wasi'ati rizkin. Bitaibi 'aisyin, dengan kehidupan yang bagus, wasi'ati rizkin, dan dengan rezeki yang luas. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang sangat penting, rezeki itu jangan hanya kita artikan dengan harta benda, dengan material, uang, rumah, mobil, toko, kebun, ladang, dan segala macam. Itu belum tentu rezeki kita. Kita hari ini punya toko satu gang di kota Bernun. Sudah pasti toko itu rezeki kita? Belum tentu. Belum tentu itu. Apa juga yang dimaksud dengan punya kita satu gang toko itu adalah kepemilikan toko itu berada di dalam tangan kita. Mau kita jual, mau kita hibah, mau kita sedekahkan, itu ya terserah kita. Lepas Jumat nyawa keluar dari tubuh, itu toko terbagi-bagi secara spontanitas.
dibagi atau tidak, dilakukan faraid atau tidak, secara spontanitas begitu nyawa lepas daripada badan, harta itu terbagi-bagi. Istri kita punya 1/8, orang tua kita punya jatah 1/6 kalau nggak salah, anak kita yang lainnya milik anak kita. Kita berangkat kepada alam barzakh sebagaimana kita dilahirkan. Dilahirkan dalam keadaan miskin tanpa busana. Mau pulang ke alam barzakh juga miskin tanpa busana. Kita hanya dibalut dengan kain putih yang apabila hari ini ada orang kasih baju yang terbuat daripada kain kafan, itu kita tidak mau terima. Tetapi di saat kita mau pulang ke alam barzakh, itulah pakaian yang kita bawa. Sebagaimana kita di saat dilahirkan. Kita dilahirkan dalam keadaan lemah. Pulang ke alam barzakh juga dalam keadaan lemah. Kita dilahirkan dalam keadaan hina. Pulang ke alam barzakh juga dalam keadaan hina. Pertama miskin, di tengah-tengahnya kadang kita punya harta, kemudian di ujungnya kita miskin kembali. Pertama-tama kita lemah, di tengah-tengah kadang-kadang kita punya kekuatan, pada akhirnya kita akan lemah kembali. Pertama kita hina, di tengah-tengahnya kadang punya kemuliaan, dan pada akhirnya kita akan hina kembali. Rezeki itu tidak semestinya material, sesuatu yang bersifat dengan harta benda. Tapi yakinkanlah, punya kesanggupan untuk mengikuti kebenaran, punya kesanggupan untuk menjauhi kebatilan, itu adalah bahagian daripada rezeki. Hidayah dan taufik itu adalah rezeki yang sangat mahal. Harta itu murahan, seberapapun banyaknya harta murahan. Sekecil apapun hidayah, sekecil apapun taufik, tetap itu adalah hal yang sangat mahal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan harta kepada siapa saja. Kepada orang yang dicintai oleh Allah, harta diberikan. Kepada musuh Allah, harta diberikan. Dalam 15 besar orang terkaya di dunia, tidak satu pun orang yang beragama Islam. Itu bertanda bahwa harta itu lebih banyak di orang-orang kafir ketimbang daripada orang Islam. Allah memberikan harta kepada siapa saja. Tapi ingat, Allah tidak akan memberikan hidayah dan taufik melainkan kepada orang yang dicintai. Allah tidak akan memberikan iman melainkan kepada orang yang dicintai. Harta, hiasan dunia itu diberikan untuk siapa saja. Lihatlah Abu Talib tidak mendapatkan hidayah dan taufik secara zahir. Beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hidayah dan taufik kepada Abu Talib. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada Abu Talib, wahai paman. Paman ini dalam istilah bahasa, Abu Talib itu adalah abang daripada ayahnya Nabi. Kalau istilah bahasa Aceh dikatakan pakwa, bahasa Indonesia itu paman semuanya. Wahai paman, apabila engkau merasa malu mengucapkan kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena aku ini adalah keponakanmu, ucapkan saja asyhadu alla ilaha illallah. Aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Akan tetapi secara zahir Abu Talib tidak mengucapkan, sehingga Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai.
Al-Ghazali mengambilkan ini sebagai dalil bahwa hidayah dan taufik itu adalah barang yang sangat mahal, diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Siapa yang minta? Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad Rasulullah? Sayyidul Alamin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Habibul Mustafa. Itu yang diminta oleh orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak memberikan. Adapun harta hiasan dunia itu diberikan kepada orang maksiat, kepada orang zalim, kepada orang fasik, bahkan kepada orang-orang kafir. Salah satu daripada doa yang kita baca adalah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa kebenaran itu adalah benar. Warzuqna, dan berikan kamu rezeki. Apa rezeki? Ittiba'ah, mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran itu rezeki. Padahal mengikuti kebenaran itu bukan uang, bukan emas, tapi agama mengatakan itu rezeki. Warzuqna wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Perlihatkan kepada kami bahwa kebatilan itu adalah batil. Warzuqna jitinabah, dan berikan kami rezeki, yaitu menjauhi kebatilan. Mengikuti kebenaran, menjauhi kebatilan, itu adalah bagian daripada rezeki. Kenyamanan dalam rumah tangga, rezeki. Punya istri yang salehah, rezeki. Punya anak yang saleh, itu rezeki yang sangat luar biasa. Sekalipun rumah gubuk, kehidupan kita pontang panting, itu rezeki yang sangat mulia. Sampai kapan? Ila ajalim musamma, hingga waktu yang telah ditentukan. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, para ulama mufassir menarik satu kesimpulan daripada ayat yang barusan kita terjemahkan. Faman taba'ani zunub wa akhlasa ibadata rabbih asya fi amnin wa rahatin wa ridan wa in duyyiqat alaihi dunya. Barang siapa yang sudah bertobat daripada dosa dan mengikhlaskan ibadat kepada Tuhannya, dipastikan hidupnya dalam keadaan aman, dalam keadaan rahah, istirahat jiwanya, nyaman jiwanya, waridan, dalam keadaan ridha, wa in duyyakat alaihi dunya, sekalipun dunia disempitkan di atasnya. Sempit bagaimana? Kalau istilah bahasa Aceh, tanging watih langit, tanging uyuk bumo. Walau demikian, dia tetap merasakan aman, nyaman, dan ridha. Fahiya rif'atun lahu biwujudi ridallahi ta'ala alah. Kesempitan dunia itu adalah sebuah ketinggian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya dengan sebab wujudnya, adanya ridha Allah Subhanahu wa taala baginya. Sebaliknya, wa man lam yatub aniz zunub, dan barang siapa yang tidak bertobat daripada dosa, wa asarra alal ma'asi, dan mengekalkan diri di atas maksiat, terus menerus mengajarkan maksiat, atau sudah berhenti daripada maksiat tapi dosa yang sudah lalu masih kekal. Contoh, kita pernah tinggal salat subuh tahun 2020. Hari ini salat subuh itu masih ada. Artinya belum kita lakukan. Terserah mau beri nama apa, qadalah atau bukan qadalah, itu terserah kita. Tapi yang harus kita tahu, apabila salat subuh tahun 2020 hari ini belum kita lakukan, itu dosanya terus mengalir sampai kapanpun. Kita belum dikatakan at-taib. Kata orang, oh sangat gampang. Kalau sholat yang ditinggalkan itu bisa dikata, sangat gampang. Bukankah lebih gampang tidak usah kata? Sesudah ditinggalkan ya terus ditinggalkan, tidak diwajibkan untuk mengatakan, lebih gampang itu ketimbang daripada wajib kata. Itu hanya logika orang-orang. Tapi baru dikatakan tobat nasuha itu adalah tadaruk, melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditinggalkan. Apabila orang tidak melakukannya, maka dikatakan mengekalkan diri di atas maksiat. Maka dia asya fi khaufin, dia akan hidup dalam keadaan khauf, ketakutan. Orang yang punya harta takut bangkrut,
Orang yang punya jabatan takut dimutasi, dinonjobkan, dibangku panjangkan dan segala macam. Takut yang tidak beralasan. Wanasab, lelah jiwa. Dia punya segala-galanya tapi jiwanya lelah. Mobilnya mewah, rumahnya mewah, hartanya banyak tapi jiwanya lelah. Lebih aman, lebih tenang jiwa petani ketimbang daripada jiwa dia. Tidak akan merasakan nyaman. Wasakhat, dan dalam keadaan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa in wusi'an alaihi dunya, sekalipun dunia diluaskan terhadapnya. Illa khaira fi aishin ba'dahun nar. Karena tidak ada kebaikan dalam sebuah kehidupan apabila sesudahnya itu neraka. Para hadirin, tidak ada makna sama sekali hidup ini apabila kuburan kita hufratun min hufarin niran, lobang neraka. Tidak ada makna hidup ini. Hidup mewah, hidup megah, hidup berwibawa tidak ada makna apabila kuburan kita adalah lobang neraka. Itu adalah tempat singgahan dang-dang masuk dalam neraka. Tapi lebih bermakna sebuah hidup yang tidak dianggap oleh orang-orang, dipandang hina, dianggap orang tidak becus, dianggap orang yang paling gagal. Sangat bermakna hidup yang seperti itu apabila kuburan kita raudhatun min riyadil jannah, satu kebun daripada kebun surga. Kuburan kita adalah transit untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terus memberikan kita hidayah. Semoga Allah terus memberikan kita taufik agar umur yang tersisa ini menjadi sebab untuk mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.